Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, konsep utang piutang dalam Islam memiliki tujuan dan memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan. Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan, begitupun soal utang piutang. Mengenai hal ini, maka perkara utang piutang diatur secara rinci melalui sejumlah dalil. Dasar hukumnya sendiri tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Sejatinya Islam mengizinkan utang piutang. Bahkan memberi utang dianjurkan sebagai ibadah berpahala karena menolong saudara sesama muslim yang tengah kesulitan. Meski demikian, utang wajib dibayar.
Hukum membayar utang dalam Islam adalah wajib dan tidak boleh menunda untuk melunasinya jika sudah ada rezeki. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, apabila tidak mampu melunasi utang sesuai batas waktu yang telah dijanjikan, sebaiknya dilakukan musyawarah untuk diambil jalan tengah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya konflik antara pihak yang berutang dengan pihak yang memberi utang. Lalu bagaimana jika seseorang enggan membayar utang? Apakah ada azab yang diganjar bagi golongan-golongan tersebut? Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, berikut ini sejumlah azab yang diganjar bagi orang yang enggan melunasi hutangnya. Yang pertama, tidak bisa masuk surga. Utang yang belum dibayar akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, meskipun ia mati syahid. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, hulul atau khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Sagaf menjelaskan tafsir dari hadis ini. Kalimat dari barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya adalah kiasan dari kematian. Sementara kalimat dan dia terbebas dari 3 hal berarti dia tidak terjerumus dalam salah satu perkara yang disebutkan, atau dia pernah terjerumus namun telah bertaubat dan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu kalimat terakhir, dia akan masuk surga sesuai dengan artinya. Jadi maksud dari hadis tadi adalah mengambil harta orang lain karena suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum melunasinya, maka ia tidak akan masuk surga. Adapun terkait hadis yang menyatakan seseorang tidak akan masuk surga meski mati syahid karena utang, berasal dari Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ganjaran yang kedua untuk orang yang enggan membayar utangnya adalah nasibnya akan tergantung di akhirat. Mereka yang berhutang dan tidak melunasinya, maka nasibnya akan tergantung di akhirat kelak, entah itu di surga atau di neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, jiwa atau ruh orang mukmin itu tergantung oleh utangnya sampai utangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Ahmad nomor 10.599, Ibnu Majah nomor 2.413, dan Tirmizi nomor 1078 sampai 1079. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang ketiga, pahalanya diambil untuk membayar utang. Pahala orang yang meninggal tanpa membayar utang akan diambil untuk melunasinya. Berikut ini bunyi hadisnya. Barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah azab yang diganjar bagi orang yang enggan membayar hutangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang malas atau enggan membayar hutang, dan insya Allah menjadi manusia-manusia yang bebas dari hutang. Amin amin ya rabbal alamin.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.